Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat pelajaran dari Nabi Yehezkiel. Tuhan mau bangun kembali, tapi dengan hati yang baru. Saudaraku, kisah tentang Yehezkiel ini, atau di kitab Yehezkiel itu bicara tentang kehancuran, bicara tentang penglihatan, dan bicara tentang pemulihan. Itu sebabnya kalau saudara lihat kitab Yehezkiel, ada nubuatan kehancuran, ada penglihatan-penglihatan yang dilihat oleh Yehezkiel, dan ada janji pemulihan. Ini merupakan suara Tuhan di tengah pembuangan, saudaraku. Dan menarik, ada kisah tulang kering yang bisa hidup, ya. Nah, saudaraku, Yehezkiel adalah imam sekaligus nabi, anak busi yang dipanggil Tuhan saat dalam pembuangan di Babel. Jadi ini sudah selesai masa raja-raja, masuk ke masa pembuangan, ya. Jadi waktu Yehuda dibuang ke Babel, Tuhan memanggil Yehezkiel di Babel. Itu sekitar tahun 593 sebelum Masehi. Ia melayani selama lebih dari 20 tahun, menjadi suara profetik bagi bangsa yang hancur secara politik, spiritual, dan moral. Jadi menarik ya, Yehezkiel ini bicara selama 20 tahun dengan suara profetiknya. Ya, dia bicara untuk hal-hal yang bersifat politik, spiritual, dan moral. Yehezkiel tinggal di tepi sungai Kebar di wilayah Babel saat ia mendapat panggilan dalam penglihatan yang luar biasa. Di Yehezkiel pasal 1 kita bisa baca itu. Pelayanannya bersifat visual dan simbolik, saudaraku, karena bangsa Yehuda sudah mati rasa terhadap nubuat yang biasa. Nah, saudaraku, struktur kitab Yehezkiel pasal 1 sampai pasal 3 itu bicara tentang panggilan Nabi Yehezkiel dan penglihatan tentang kemuliaan Tuhan. Lalu pasal 4 sampai 24 kita melihat penghakiman atas Yerusalem. Dan pasal 25 sampai pasal 32 itu penghakiman atas bangsa-bangsa lain. Pasal 33 sampai 39 itu bicara tentang janji pemulihan Israel. Pasal 40 sampai pasal 48 penglihatan tentang bait suci yang baru. Jadi setidaknya ada 5 pembagian kitab Yehezkiel itu, saudaraku, ya. Nah, apa pelajaran dari kitab Yehezkiel yang begitu panjang ini? Kita coba ringkas, saudaraku. Kisah tentang Nabi Yehezkiel ini. Yang pertama, kemuliaan Tuhan itu tidak terikat dengan tempat. Saya ulangi, kemuliaan Tuhan itu tidak terikat dengan tempat. Saudaraku, dalam Yehezkiel 1 ayat 28, seperti busur pelangi yang muncul di awan pada hari hujan, itulah penampakan kemuliaan Tuhan. Begitu intinya, saudaraku, ya. Yehezkiel mendapat kemuliaan Tuhan bukan di bait suci Yerusalem, ya. Dia mendapat penglihatan tentang kemuliaan Tuhan itu bukan di bait suci Yerusalem, tetapi justru di tanah pembuangan. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan itu tidak bergantung pada lokasi tempat di bumi ini, saudaraku. Tuhan bisa menampakkan kemuliaannya di mana saja, tidak harus di bait suci Yerusalem. Bahkan di tanah pembuangan, Tuhan menampakkan kemuliaannya kepada Yehezkiel. Tuhan menunjukkan bahwa dia tidak terkurung di dalam gedung. Dan Tuhan tidak terkurung di dalam kota ataupun bangsa tertentu. Jadi kemuliaan Tuhan yang tidak bergantung pada tempat itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak terkurung di dalam sebuah gedung, di dalam sebuah kota, atau di dalam sebuah wilayah tertentu, saudaraku. Bahkan di pembuangan Tuhan bisa menunjukkan kemuliaannya. Saudaraku, kalau kita bandingkan dengan Yohanes 4 ayat 21, akan datang waktunya bahwa kamu bukan menyembah Bapa di gunung ini, bukan juga di Yerusalem, tapi menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ini menunjukkan bahwa memang Tuhan itu tidak terkurung di dalam gedung, kota, atau bangsa tertentu, ya. Jadi kalau Tuhan secara lokal hadir di bait suci, tidak berarti dia terkurung di situ, saudaraku. Saudara bisa lihat bagaimana saya membahas tentang kemahahadiran Tuhan di dalam Rhema Bible Teaching, saudaraku. Salah satunya kehadiran Tuhan yang ditunjukkan di dalam bait suci. Tapi itu tidak berarti dia terkurung di situ, saudaraku. Nah, saudaraku, kemuliaan Tuhan itu nggak butuh panggung. Dia bisa datang ke reruntuhan, ke rumah kontrakan, bahkan ke dalam luka-luka di dalam hati kita, saudaraku. Jadi Tuhan itu bisa datang
kepada setiap kita dimanapun kita berada. Sehingga pemazmur bilang, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapan? Jadi kemuliaan Tuhan itu tidak butuh panggung khusus, saudaraku. Kemuliaan Tuhan itu tidak harus kita alami di dalam sebuah ibadah yang begitu megah. Enggak, kemuliaan Tuhan enggak butuh panggung. Kemuliaan Tuhan itu bisa datang di reruntuhan hidup kita, bahkan di kontrakan rumah kita, bahkan di dalam luka-luka batin kita, saudaraku. Tuhan bisa menunjukkan kemuliaannya di situ. Oleh sebab itu kita tidak boleh membatasi Tuhan hanya di gereja saja. Dia bisa hadir bahkan di ruang trauma kita, di ruang penyesalan kita, di ruang kecemasan, kekhawatiran kita. Tuhan bisa hadir di situ dan memberi kekuatan sehingga kita tidak cemas, tidak khawatir lagi. Masalahnya banyak orang tidak mau membuka hatinya untuk Tuhan masuk dan mengobati, memulihkan kecemasan dan kekhawatiran hatinya, saudaraku. Makanya banyak sekarang masalah-masalah trauma, masalah kecemasan ya, yang susah orang obati karena mereka tidak mau membuka hatinya untuk Tuhan. Jadi jangan batasi Tuhan hanya dengan mujizat, dengan spektakuler, tapi Tuhan juga mau hadir di dalam hal-hal yang sepele mungkin bagi hidup kita. Ya. Nah saudaraku, yang kedua, dosa itu bikin mati rasa dan mati raga. Saya ulangi, dosa itu bikin mati rasa dan bikin mati raga kita, saudara. Dalam Yesaya 8 ayat 6, engkau melihat apa yang mereka perbuat, kekejian besar untuk menjauhkan aku dari tempatku. Intinya seperti itu, saudaraku. Jadi Tuhan memperlihatkan kepada Yehezkiel dosa-dosa yang tersembunyi dari bangsa Israel. Penyembahan berhala yang diam-diam, bahkan di dalam bait Allah, saudaraku. Mereka nyembah berhala di dalam bait Allah. Ini menunjukkan bahwa ada kemunafikan rohani, ada kemunafikan rohani di situ, dan kemunafikan rohani itu lebih berbahaya karena sering tertutup oleh ibadah-ibadah rutin. Jadi hati-hati, saudaraku ya. Makanya jangan sampai kita itu menjadi orang yang munafik rohani ya, dan kita menutupi kemunafikan itu dengan jubah agamawi. Nah, ini masalah, saudaraku ya. Ada banyak orang menutupi kemunafikannya dengan jubah agamawi, dengan jubah rohani. Dan itu yang Tuhan tegur kepada bangsa yang sudah ada dalam pembuangan ini. Yesaya 29 ayat 13, bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Nah, coba saudara lihat kan, munafik kan? Dia memuliakan aku dengan mulutnya, dengan bibirnya. Oh haleluya, puji Tuhan, puji Yahweh, kira-kira kayak gitu ya. Dengan mulutnya nih, tapi hatinya menjauh daripadaku. Kok bisa ya? Jadi saudaraku, orang bisa acting, bisa berdrama, tapi di hadapan Tuhan semuanya telanjang. Makanya hati itu dilihat oleh Tuhan. Ya. Kita bisa acting, bisa kelihatan keren di depan orang, di depan kamera atau di depan publik, saudaraku ya. Tapi sesungguhnya hati kita jauh dari Tuhan. Makanya hati-hati, saudaraku ya. Jangan sampai kita hanya bagus di depan orang, di depan publik, di hadapan manusia, tapi ternyata di hadapan Tuhan kita bobrok. Sebab dosa itu mengerikan, saudara. Dosa itu bikin kita mati rasa dan pada akhirnya akan mati raga. Ibadah itu nggak bikin suci kalau hati kita masih sembunyi-sembunyikan berhala-berhala modern yang ada dalam hidup kita. Kita masih mencintai dunia ini lebih daripada Tuhan, masih mencintai harta lebih daripada Tuhan, kita masih menempatkan berhala-berhala selain Tuhan yang prioritas. Kita bahkan mungkin memprioritaskan hal-hal yang padahal itu merupakan berkat Tuhan. Kita tidak memprioritaskan Tuhan. Kita hanya sibuk dengan berkat-berkatnya, kita hanya sibuk dengan kesibukan kita sendiri, kita melupakan waktu kita bersama dengan Tuhan. Nah memang saudaraku, ibadah secara ritual itu nggak bikin suci, tapi akan membantu kita untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan karena kita berkomunitas dan mendengar firman Tuhan di dalam jam-jam ibadah kita. Tapi yang paling penting itu adalah hati kita. Karena ada orang juga yang kelihatan rajin ibadah tapi ternyata hatinya jauh dari Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku, hati kita harus kita benahi supaya dosa itu tidak mematikan hati, jiwa, dan raga kita. Kalau kita biasa menyembah Tuhan, saudaraku, Tuhan itu akan menolong kehidupan kita untuk kita
menang terhadap berhala-berhala di dalam hati kita itu. Kalau kita biasa menyembah Tuhan hanya di luar saja, saudaraku ya, dengan mulut, dengan bibir, tapi hati kita jauh dari Tuhan, lama-lama nanti kita jadi kosong di dalam. Jadi kalau orang merasa kekeringan, kehampaan, karena dia sebenarnya menyembah Tuhan hanya di mulut dan di bibirnya. Tapi kalau orang sungguh-sungguh menyembah Tuhan dari dalam hatinya, maka aliran-aliran air hidup itu akan menyegarkan jiwanya. Oke, kita sering merasa down. Oke, kita sering merasa mengalami masa-masa yang sulit karena Tuhan sedang bawa kita di wilderness, di padang gurun, saudaraku. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Allah perlindungan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan jiwa kita akan berseru kepadanya sehingga hati kita tidak hampa dan tidak kosong. Walaupun di tengah kekeringan dan di tengah kesulitan hidup kita, saudaraku. Oleh sebab itu jangan biarkan dosa-dosa tersembunyi itu bikin kita mati rasa secara rohani dan pada akhirnya mati raga secara jasmani untuk selama-lamanya. Saudaraku, yang ketiga, tulang-tulang kering itu bisa bangkit kalau Tuhan yang bicara. Ini menarik kisahnya di Yesaya 37 ayat 3-5. Dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Aku akan memberi nafas ke dalammu supaya kamu hidup kembali. Ini bukan cuma penglihatan yang spektakuler, saudara, dari Yeskiel. Tapi pesan pengharapan, meskipun bangsa Israel itu kelihatan seperti bangkai di dalam sejarah, Tuhan bisa membuat mereka hidup lagi. Ya. Roh Tuhan sanggup membangkitkan yang sudah mati. Nah saudaraku, kalau kita bandingkan dengan Yohanes 11 ayat 25, Tuhan pernah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Saudaraku, kita mungkin mengalami tulang-tulang kering, ya, harapan yang remuk. Tapi kalau Tuhan bicara kepada kita, saudaraku, semuanya bisa hidup kembali. Makanya kita butuh mendengar suara Tuhan. Sebab Tuhan bisa sanggup menghidupkan yang makin kita sudah anggap mati, yang kita sudah anggap kering menjadi tulang-tulang. Tuhan sanggup menghidupkannya, saudaraku. Jangan matikan masa depanmu, karena Tuhan masih punya nafas untuk tiupkan hidup ke sana. Jadi kalau kita rasa masa depanku ini kayaknya udah suram, madesu, ya, masa depan suram, mati deh masa depanku. Enggak, saudaraku. Tuhan masih bisa tiupkan nafasnya untuk memberikan kehidupan di sana. Sama seperti penglihatan yang dilihat Yeskiel, tulang-tulang kering, sanggupkah Tuhan menghidupkannya kembali? Tuhan bilang, kalau aku hembuskan nafasku, itu bisa hidup. Ya. Jadi saudaraku, kalau kita ngerasa masa depan kita kayaknya sulit, ada pilihan-pilihan yang harus kita ambil, yang harus kita buat, yang sangat sulit saudaraku untuk masa depan kita. Kayaknya udah kering deh masa depanku. Tapi saya mau kasih ingat bahwa Tuhan sanggup memberikan nafas untuk bisa menghidupkan masa depan kita. Kita hanya berserah kepada Tuhan dan harus berani melangkah, saudara. Melangkah ke masa depan yang lebih baik. Nah saudaraku, yang keempat, Tuhan mau bangun kembali, tapi harus dengan hati yang baru. Seperti judulnya tadi, Yeskiel 36 ayat 26-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudaraku, Tuhan tidak hanya mau membangun kembali tanah Israel, tapi Tuhan mau membangun manusia Israel. Catat ini saudaraku ya. Tuhan tidak hanya mau membangun tanah Israel, itu makanya janjinya seperti itu. Tapi dia mau membangun manusia Israel. Ku berikan hati yang baru. Jadi Tuhan fokus pada manusianya, saudaraku. Dan itu dimulai dari hati. Kalau Tuhan ingin memulihkan seseorang, dia mulai dari hatinya, dibentuk hatinya terlebih dahulu. Restorasi sejati itu selalu dimulai dari dalam. Saya ulangi, restorasi pemulihan yang sejati itu selalu mulai dari dalam, ya. Dan kalau pemulihan dari dalam itu pasti strong dan kuat, saudaraku ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Mazmur 51 ayat 10, ciptakanlah hati yang tahir dalam aku, ya Allah, dan perbauilah batin yang teguh di dalam batinku. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan hati yang baru, saudaraku. Tuhan nggak cuma pengen kita berubah di luar, Tuhan pengen kita berubah di dalam, saudaraku. Dan mulai dari dalam,
yaitu dari dalam hati kita. Restorasi itu bukan ganti baju rohani, tapi kita seperti dioperasi jantung rohani, operasi hati rohani kita, saudaraku. Jadi pemulihan dari Tuhan itu bukan hanya memulihkan atau mengganti jubah luar kita, ya. Bukan hanya soal ganti baju luar rohani ini, tapi itu bicara tentang operasi jantung rohani. Artinya benar-benar kita diberikan hati yang baru. Nah, saudaraku, yang terakhir, Tuhan sedang membangun bait sucinya yang baru, saudaraku. Dalam Yehezkiel 43 ayat 2-5, lalu aku melihat kemuliaan Allah datang dari sebelah timur, kemuliaan Tuhan memenuhi bait itu. Di akhir kitab Yehezkiel, kalau saudara perhatikan, ya, Yehezkiel melihat tentang bait suci yang baru. Penglihatan tentang bait suci yang baru. Coba saudara perhatikan di kitab Yehezkiel. Dan di situ terjadi di mana kemuliaan Tuhan itu hadir secara permanen. Ini menunjuk ke masa depan, saudaraku, di mana Tuhan itu berdiam di dalam umatnya sepenuhnya. Kalau kita bandingkan dengan Wahyu 21 ayat 3, saudaraku, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan diam bersama-sama dengan mereka. Saudaraku, Tuhan gak cuma pengen tempat untuk ditinggali. Jadi pemulihan bait suci yang dilihat oleh Yehezkiel itu sederhananya begini artinya, ya, supaya langsung down to earth, supaya langsung nangkep kita, ya. Kenapa Yehezkiel dikasih penglihatan bait suci yang baru, ya? Karena begini, saudara, Tuhan gak cuma pengen tempat untuk ditinggali, ya. Dia pengen tinggal di dalam hidup kita. Makanya aku berikan kamu hati yang baru. Lalu diberikan penglihatan tentang bait suci yang baru. Artinya Tuhan tuh bukan cuma pengen tempat, tapi dia pengen tinggal di dalam hatimu. Kamulah bait sucinya. Makanya di perjanjian baru, kamu adalah bait Allah. Roh Allah diam di dalam kamu. Itulah tempat tinggal Tuhan, saudaraku. Kamu adalah bait Allah yang sedang dibangun oleh kemuliaannya. Makanya kita ini menjadi masterpiece, mahakaryanya Tuhan. Di mana Allah berdiam dan berkarya, bergerak di dalam hidup kita, dan melalui hidup kita, kita memancarkan kemuliaan Tuhan itu, saudaraku. Nah, saudaraku, di dunia yang hancur, kering, dan penuh keremukan batin dari orang-orang, saudaraku, Tuhan masih sanggup membangkitkan, dan Tuhan mencari orang-orang seperti Nabi Yehezkiel yang mau dengar suaranya, yang mau bicara untuknya, dan berdiri untuk reruntuhan-reruntuhan untuk dibangun kembali. Pertanyaannya, saudaraku, apakah kita mau diperbaharui oleh Tuhan? Apakah hati kita mau dibangun oleh Tuhan? Atau apakah kita mau dibangun oleh Tuhan? Tetapi syaratnya satu, kita harus mulai dengan hati yang baru. Dan berserah pada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita hati yang baru itu. Mari kita berdoa.